Halo Sobat Urbaner, bertemu lagi bersama saya Johnson. Di kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah alur film yang berjudul Logan Lucky. Film ini menceritakan tentang seorang yang merampok sebuah perusahaan karena tidak terima dia dipecat dari situ. Dan yang lebih mencengangkan, dia dan teman-temannya merampok tanpa menggunakan senjata apapun, sobat. Oke sobat, sebelum filmnya saya sikat, saya ingatkan dulu siapkan kopi, cemilan, dan luruskan kaki kalian biar gak encok. Kalau udah pasang handphone kalian, yuk kita sikat filmnya sobat. Pada awal film, kita akan diperlihatkan seorang pria bernama Jimmy Logan dan anaknya yang bernama Sadie tinggal di West Virginia. Jimmy menyarankan anaknya untuk menyanyikan sebuah lagu untuk kontes kecantikan yang akan dia ikuti. Tapi Sadie malah nggak yakin untuk menyanyikan lagu tersebut. Di sini dapat kita ketahui Jimmy telah bercerai dengan istrinya bernama Bobby yang mendapatkan hak asuh Sadie. Kini Sadie tinggal bersama ibu dan ayah tirinya yang bernama Modi. Saat mengantarkan Sadie pulang ke ibunya, Jimmy berjanji akan datang ke kontes Sadie tepat waktu. Setelah itu, Jimmy terlihat sedang mengerjakan proyek terowongan bawah tanah di sebuah arena balap bernama Charlotte Motor Speedway. Di sini, dia lalu dipanggil oleh bosnya dan ternyata dia dipecat. Karena ada salah satu pekerja yang memberitahu kalau kakinya Jimmy pincang satu akibat bermain futsal saat SMA dulu. Jimmy yang selama ini menyembunyikan hal tersebut tapi akhirnya ketahuan bosnya dan dipecat. Kita lalu diperlihatkan kalau Jimmy mempunyai adik perempuan bernama Melly yang seorang hairstylist. Jimmy pergi ke rumah Bobby untuk menemui Sadie. Di sini dia diberitahu kalau Bobby dan keluarganya akan pindah ke kota lain, di mana ini akan membuat Jimmy lebih sulit untuk mengunjungi Sadie. Malam harinya, Jimmy pergi ke bar milik adiknya yang bernama Clyde, yang merupakan veteran perang Irak yang kehilangan satu tangannya dan sekarang memakai tangan palsu. Tak lama kemudian seorang pengusaha minuman bernama Max masuk ke bar bersama kedua temannya. Max yang merupakan orang angkuh membuat tangan palsu Clyde sebagai lelucon. Clyde lalu melepaskan tangan palsunya dan menyajikan minuman hanya dengan satu tangan, membuat Max sangat terkejut. Max meminta Clyde membuat minuman lagi untuk direkam dan disebarkan. Tetapi Jimmy yang melihat hal itu emosi lalu menyerang Max dan kedua temannya. Sementara itu, Clyde keluar dari bar dan melempar molotov ke mobil Max. Max dan kedua temannya pun keluar dan melihat mobilnya yang sudah terbakar. Sementara Jimmy dan Clyde pergi. Keesokan harinya, Jimmy mengajak Clyde untuk merampok tempat yang sudah memecatnya tadi, karena di situ sebentar lagi akan ada perlombaan besar-besaran. Clyde gak yakin dengan ide ini, tetapi Jimmy kemudian menjelaskan kalau dia tahu bagaimana uang penjualan tiket mengalir melalui sebuah pipa di terowongan bawah tanah menuju ke lemari besi. Jimmy juga bilang kalau di perlombaan tersebut nantinya staff dan keamanan gak akan ketat seperti biasanya. Merasa ide tersebut masuk akal, Clyde pun setuju. Untuk membantu melancarkan aksinya, mereka berdua juga mengajak Melly dan Joy Bank, yaitu seorang kriminal pembobol brankas yang sedang dipenjara. Kemudian mereka menceritakan rencana mereka dan ditertawakan oleh Joy, karena dia sendiri saja masih dipenjara. Joy juga nggak percaya dengan mereka karena Joy seisi kota tahu kalau keluarga Logan mempunyai kutukan yang membuat mereka sial. Jimmy dengan muka serius meyakinkan Joy dan bilang kalau mereka bisa membawanya masuk dan keluar dari penjara tanpa ada yang menyadarinya. Mendengar ini, Joy akhirnya setuju untuk ikut dengan syarat dua adik laki-lakinya yang bernama Fish dan Sam juga harus ikut. Keesokan harinya, Jimmy dan Clyde pergi menemui Fish dan Sam yang sedang berada di karnaval kemudian merekrut mereka. Clyde kemudian menabrak mobil ke sebuah toko. Hal ini dilakukan supaya dia bisa masuk ke penjara dan membantu Joy untuk keluar dari sana. Clyde pun dijatuhi hukuman penjara, tapi karena mengingat jasanya dalam perang Irak, dia hanya dipenjara selama 90 hari. Sementara itu, dengan bantuan seorang wanita yang bekerja di lemari besi, Melly, Sam, dan Fish memenuhi sistem pipa Speedway dengan kecoa untuk mengetahui pipa mana yang menuju ke lemari besi.
Di saat Jimmy sedang mengumpulkan persediaan, dia bertemu dengan Sylvia Harrison, seorang dokter yang merupakan temannya waktu SMA. Sylvia memberikan Jimmy suntik tetanus gratis karena dia sedang menjalankan klinik keliling. Di sini bisa kita ketahui kalau Jimmy pernah mencium Sylvia waktu SMA. Jimmy lalu mendapatkan informasi kalau para pekerja terowongan Speedway akan menyelesaikan pekerjaan mereka lebih cepat, sehingga perampokan pun harus dilakukan seminggu lebih cepat. Sementara itu, di penjara Joy membuat kesepakatan dengan salah satu tahanan bernama Neiman untuk mengordinasi tahanan lain untuk membuat kerusuhan. Di saat makan siang, Joy berpura-pura keracunan makanan, jadi dia pun dibawa ke rumah sakit penjara. Nah, di sini Clyde muncul dan mereka pun bersiap keluar dari penjara. Di sisi lain, Neiman melaksanakan tugasnya dan terjadilah kerusuhan di penjara. Sementara Joy dan Clyde kabur dari penjara tanpa ketahuan. Mereka kemudian bertemu dengan Melly dan dibawa ke Speedway. Karena itu, kepala penjara bernama Warden Bars kewalahan dan berusaha menangani kerusuhan di penjara. Masalahnya, Warden ini tidak mau menelpon polisi karena takut reputasi penjaranya menjadi jelek. Dia pun akhirnya menuruti kemauan para tahanan. Di sisi lain, Fish dan Sam meledakkan jaringan listrik Speedway sehingga pengunjung hanya bisa membeli tiket secara tunai. Sementara itu, Jimmy, Clyde, dan Joy masuk ke pipa tempat uang mengalir. Di sini Joy merakit peledak dengan bahan yang membuat Jimmy dan Clyde tercengang, yaitu dari kantong plastik, pemutih, garam palsu, dan juga permen jelly. Jadinya susu nutrisari. Joy lalu memasukkan bom ke dalam pipa untuk meledakkan pintu corong pipa lemari besi tersebut. Mereka lalu menyedot banyak uang dengan menggunakan alat vakum besar yang dipasangkan ke pipa. Lalu uang-uang tersebut dimasukkan ke kantong sampah, kemudian dibawa Fish dan juga Sam. Namun, asap bom berhasil diketahui oleh staf dan Speedway sehingga mereka meminta keamanan untuk mengecek. Para penjaga pun sempat berpapasan dengan Fish dan Sam dan juga Jimmy yang mengatakan kalau mereka tidak melihat ataupun mencium ada asap, sehingga para penjaga ini pun tidak jadi mengecek. Di saat pekerjaan mereka selesai dan akan menyelinap keluar, Clyde dan Joy bertemu dengan Meg yang kemarin rusuh di barnya, sedang berbincang dengan pembalap yang disponsorinya. Di sini, Clyde tanpa basa-basi langsung mengajar Meg lalu pergi. Di penjara, Neiman membakar sampah dan hal itu membuat Warden mengira terjadi kebakaran di penjaranya. Karena dia takut, terpaksa dia memanggil pemadam kebakaran. Dan di saat pemadam kebakaran akan berangkat ke penjara, Clyde dan Joy menyamar menjadi pemadam kebakaran lalu berhasil menyelinap masuk ke penjara tanpa ada yang menyadari. Di sisi lain, Sadie bersiap tampil di kontes kecantikan dengan lagu yang diminta ibunya. Di panggung, Sadie melihat Jimmy yang baru datang dan dia langsung mengganti lagunya dengan lagu favorit ayahnya. Di sini Jimmy pun terlihat bangga dan terharu. Dan pada akhirnya, Sadie pun memenangkan kontes tersebut. Tak lama kemudian, berita di TV mengatakan kalau uang yang dicuri dari Speedway sudah ditemukan oleh polisi. Hal ini terjadi karena Jimmy meninggalkan uang hasil rampokan di pom bensin dan dia melaporkan lokasi uang tersebut ke polisi tanpa menyebutkan namanya. Di sisi lain, agen FBI bernama Sarah Grayson menyelidiki kasus ini. Sebagai permulaan, Sarah mengunjungi Warden, tetapi Warden yang tak mau reputasi penjaranya menjadi jelek mengatakan kalau di penjara tidak terjadi apa-apa. Dia juga mengatakan kalau Clyde dan Joy ada di penjara pada waktu perampokan terjadi. Sarah lalu mengunjungi Meg yang bonyok di rumah sakit. Di sini, Meg menceritakan tentang pertemuannya dengan Clyde. Tetapi penjelasan tersebut berbeda dengan penjelasan Dayton yang dengan sengaja mengatakan kalau Meg tidak bertemu dengan Clyde. Hal itu dilakukan karena dia masih merasa kesal dengan Meg. 6 bulan setelah perampokan, Sarah masih menyelidiki kasus ini pergi menemui pemilik Speedway. Tetapi pemilik tersebut sudah puas dengan pemilihan uang yang dia dapat dari asuransinya, dan dia meminta kasus ini untuk ditutup. Di sisi lain, Joy yang sudah bebas dari penjara pulang ke rumahnya. Dia menemukan kantong plastik berisi uang yang dikubur di halaman rumahnya. Sementara itu,
Nemen yang juga sudah keluar dari penjara juga mendapatkan kantong berisi uang, begitu juga dengan Sylvia dan pekerja di lemari besi yang telah membantu Jimmy. Di sini kemudian dijelaskan kalau tujuan Jimmy membiarkan polisi menemukan uang rampokan adalah supaya polisi mengira pelaku tidak jadi merampok dan membiarkan semua uang ada di situ. Kemudian dijelaskan juga kalau ternyata waktu itu di saat yang lain sedang membawa uang hasil rampokan keluar, Jimmy dibantu Melly menyedot dan memasukkan beberapa uang lagi ke dalam kantong lain yang kemudian mereka sembunyikan. Uang inilah yang kemudian Jimmy bagikan kepada Joy dan yang lainnya. Beberapa lama kemudian, Jimmy yang sudah berpacaran dengan Sylvia berkunjung ke bar milik Claude. Di bar juga terlihat ada Joy yang sedang PDKT dengan Melly. Claude kemudian melayani seorang wanita misterius yang ternyata adalah Sarah, agen FBI yang sedang menyamar untuk membongkar kasus perampokan. Padahal kasusnya sudah ditutup. Oke sobat, terima kasih udah nonton sampai selesai dan tunggu video next time yang bakal Bang Johnson up ya sobat. Dan film pun selesai.